Pada hari Senin 26 Oktober 2020, Kepala BKD Provinsi NTT, Ibu Henderina S. Laiskodat, SP MSI, bersama 3 orang stafnya, Marisa Indrawati Ngambut Esa, Agustinus Naimina, dan Adrianus Lakusaba, melakukan kunjungan di UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Belu. Kunjungan dalam rangka peningkatan disiplin PNS ini diawali dengan apel pagi bersama yang dipimpin langsung oleh Kepala BKD. Dalam arahannya saat memimpin apel pagi, Kepala BKD menegaskan kepada seluruh pegawai agar selalu mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Setelah apel pagi, Kepala BKD berdiskusi bersama Kepala UPT, Bapak Dominikus Naif SE, bersama para staf terkait hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan disiplin PNS. Terhadap PNS indisipliner yang tidak masuk kantor dan terlambat masuk kantor harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Saya sebagai Kepala UPT bersama stafnya kita minta terima kasih atas kunjungan Ibu Kaban yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena atas kunjungan Mama. Tentunya kami akan mendapat masukan positif dari Kepala Badan BKD Provinsi NTT berkaitan dengan disiplin, dan kami mohon maaf apabila dalam pantauan Ibu Kaban ada hal-hal yang tidak berkenan khususnya dalam sisi disiplin. Kami mohon maaf dan kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif terkait dengan disiplin agar kami dapat membenahi diri agar apa yang dicita-citakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 terkait dengan disiplin kami dapat menjalankannya dengan baik, karena tujuan dari peraturan pemerintah untuk mendisiplinkan diri dalam meningkatkan kinerja untuk menuju profesionalisme setiap ASN. Kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari Kaban sendiri turun untuk memenuhi UPT. Terima kasih kami sampaikan. Selamat pagi Pak Doni selaku Kepala UPT Pendapatan di Kabupaten Belu, dan juga Pak Stanis dan Pak Raja. Hari ini saya beserta Ibu Marisa datang ke sini. Salah satu tupoksi kami BKD adalah disiplin, seperti yang tadi Pak Kepala sampaikan, dan dalam apel tadi bersama saya sudah sampaikan beberapa hal. Keterkaitan disiplin dan kinerja itu sangat erat. Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mewajibkan pembayaran TPP, dan ini juga merupakan rencana aksi KPK. Rencana aksi KPK ini sudah 3 tahun kurang lebih, dan BKD secara perlahan-lahan mempunyai tools penilaian prestasi kerja online. Kami sudah mensosialisasikan secara rutin mulai dari tahun 2019, dan BKD sudah menerbitkan pedomannya yang sudah kami posting di website BKD, dan juga kami sudah membuat video 18 part pengisian penilaian prestasi kerja online, mulai dari selayang pandang sampai bagaimana cara kita memprint hasil penilaian prestasi kerja secara online. Tujuan kami adalah salah satunya ketika Bapak Ibu ingin naik pangkat, maka penilaian prestasi kerja online sudah ada dalam sistem, sehingga kita tidak perlu meminta secara manual jika seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi NTT sudah melaksanakan itu. Dalam penilaian prestasi kerja online, 60% adalah kinerja, 40% adalah perilaku. Salah satu item perilaku adalah disiplin. Dan untuk itu semua ASN yang ada di UPT Kabupaten Belu, kami sangat berharap agar bisa melakukan itu sejak sekarang. Karena jika ini diberlakukan 2021, maka tanpa kecuali kita semua pembayaran kinerja berdasarkan hasil penilaian ke depan, dimulai dari UPT di pendapatan di Kabupaten Belu, semuanya bisa mendapat
kinerja sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih mulai dari penerimaan di awal sampai di akhir diskusi ini. Atas nama saya dan Ibu Marisa serta Pak Ardi dan Pak Gusti, kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan hari ini. Dari saya pikir cukup, dan semakin hari kinerja kita semakin baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Semoga dengan adanya kunjungan ini, disiplin dan kinerja pegawai, baik itu PNS maupun tenaga kontrak di UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Belu, semakin hari semakin lebih baik. Selanjutnya, Kepala BKD Provinsi NTT bersama 3 orang stafnya mengunjungi cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah Kabupaten TTS, TTU Belu dan Malaka di Atambua. Saat melakukan kunjungan, Kepala BKD Provinsi NTT bertemu langsung dengan Kepala Cabang Dinas, Bapak Insinyur Januario Dalus. Saat itu, Kepala Cabang Dinas sedang mempelajari cara pengisian aplikasi PPK online bersama Kasubag Tata Usaha, Bapak Rasid Erhans, SPI MSI, dengan panduan dari video tutorial aplikasi PPK online yang dimuat pada channel YouTube Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fungsional SKP Cabang Dinas ini awalnya kami kesulitan, Bu. Kami kesulitan ketika melihat di SKP-nya sendiri di kosong. Ada kehidupan dari sana. Tapi saya bersyukur sekali karena berdasarkan materi ini yang di paparan Ibu di elektronik, saya sudah baca dan saya ikuti dari proses itu untuk menentukan ini. Sehingga di daerah di Cabang Dinas kita bisa kerja. Nah, kalau ini kita tidak ditentukan agak sulit untuk kita memilih, karena kita memang dituntut untuk melakukan pemilihan. Nah, saya coba pelajari dan ini dan aku itu bisa mengikuti dan menilai angka ini berdasarkan skor kesulitan dan kemudian. Video dan kami postingnya di YouTube BKD Provinsi NTT. Itu mulai dari part 1 sampai part 18. Itu dimulai apa itu SPPK online, apa itu SKP, bagaimana cara mengisi SKP, bagaimana merubah, mulai dari kinerja, perilaku, kinerja 60, perilaku 40, dan bagaimana mengubahnya jika saya pindah, tahun ini saya pindah sebentar. Bagaimana cara memulainya, bagaimana atasan langsung verifikasi, dan sampai 18 part, di mana terakhir kita harus bisa memprint SKP 1 tahun. Dan saya terima kasih Pak sudah melakukan ini, Pak Januario dengan Pak Kasubag Belu. Semoga 4 orang yang ASN di tempat ini bisa melakukan ini dengan baik. Kita yang 2019 ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Ini sebagai bukti nanti sebentar kalau saya pergi ke perangkat daerah manapun atau UPT manapun, ini menjadi contoh. Bahwa ternyata cara yang kami BKD ambil tempuh sudah dilakukan oleh cabang dinas Kabupaten Perikanan, kabupaten di Kabupaten Belu yang membawahi wilayah TTS TTU Belu dan Malaka. Terima kasih banyak Pak. Dalam kunjungan tersebut, banyak hal yang didiskusikan. Salah satunya, Kepala Cabang Dinas menyampaikan usul kepada Kepala BKD terkait penambahan pegawai, karena sampai saat ini beliau masih sangat kesulitan dalam membagi jumlah beban kerja dengan jumlah tenaga yang tersedia. Kami butuh tambahan tenaga untuk membantu kami, terutama tenaga lapangan dan juga di kantor. Apalagi tahun depan ada kegiatan yang fokus di cabang dinas, jadi kita membutuhkan tambahan tenaga. Di surat kami sudah kami kirim ke Ibu BKD dan ke Dinas Perikanan dan BKD sebagai saran dari Pak Sek atau Sekretaris. Kita sudah kirim jenis-jenis kebutuhan tenaga sudah kita sampaikan di situ, sehingga mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama itu sebelum tahun anggaran baru
pertengahan atau sudah karena mulai Januari kita sudah mulai berkegiatan. Kebetulan untuk macam-macam kegiatan itu ada staf yang kita latih sudah disusun di kantor juga. Saya akan Pak jelaskan tentang tenaga ASN dan pegawai yang ada di cabang dinas ini. Nanti saya akan lihat hitungan anjak ABK. Memang secara jumlah pegawai Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan anjak ABK sekarang sedang dibenahi oleh biro organisasi. Jika nanti kita melihat biro organisasi punya hitungan dimaksud, dan nanti kita akan berdiskusi dengan Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ibu Pegawai yang menangani pegawai di sini sekretaris yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk menghitung secara baik. Di akhir kunjungan, tak lupa Kepala BKD Provinsi NTT memberikan saran dan masukan kepada Kepala Cabang Dinas agar ke depan bisa memperbaiki standar pelayanan publik di kantor ini. Pak Kepala, ketika saya datang tadi, saya melihat di depan belum ada buku tamu. Saya sarankan ke depan, Pak tolong menyiapkan buku tamu di pintu depan, supaya semua pengurusan apapun administrasi di kantor cabang dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu ini bisa tertulis dengan baik, karena ini merupakan salah satu syarat dari pelayanan publik. Kita kalau melakukan pelayanan publik mulai dari pintu masuk sampai yang bersangkutan keluar, itu sudah harus kita deteksi, dan SOP untuk penerimaan tamu tolong diperbaiki. Mungkin Bapak punya pendapat, silakan. Baik. Dan untuk pelayanan publik merupakan nilai tertinggi dalam reformasi birokrasi. Kami Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah melakukannya sampai dengan kami menyiapkan survei kepuasan masyarakat. Jadi setiap tamu yang datang, maka kami buatnya secara elektronik. Di tahap awal kami buat berbasis kertas, tapi sekarang kami berbuat berbasis elektronik. Elektronik dimaksud siapa saja yang datang, dia bisa scan barcode ataupun dia buka di website BKD dan dia memberi masukan. Apakah pelayanan kita baik atau kurang atau apa? Dan saya sangat berharap secara perlahan-lahan kantor cabang dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu juga melakukan itu. Dan semoga ke depan pelayanan kita semakin baik, karena dilihat dari kewenangan Pak dan teman-teman di sini, pengawasan baik di laut, pesisir, konservasi pesisir, dan juga tangkap di laut itu juga cukup berat, sehingga ini perlu dilakukan dengan baik. Ini saran dari kami, dan semoga ke depan pelayanan semakin baik. Terima kasih. Kepala Cabang Dinas pun sangat berterima kasih atas kunjungan Kepala BKD bersama staf di kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah Kabupaten TTS, TTU Belu dan Malaka di Atambua kali ini, karena telah memberikan banyak masukan untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik. Pada hari yang sama, Kepala BKD Provinsi NTT juga berkesempatan melakukan kunjungan ke salah satu wilayah kerja UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan wilayah Kabupaten TTS, TTU Belu dan Malaka di Atambua. Wilayah kerjanya sendiri mencakup beberapa terminal yang tersebar di 4 kabupaten. Di Kabupaten TTS terdapat Terminal Haumeni, Kabupaten TTU terdapat Terminal Keva, dan di Kabupaten Belu terdapat Terminal Loloa dan Terminal Teluk Gurita. Saat itu Kepala BKD melakukan kunjungan di Terminal Loloa. Terminal ini merupakan salah satu terminal yang saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Belu. Berdasarkan pantauan Kepala BKD Provinsi NTT bersama para staf, letak Terminal Loloa masih kurang strategis karena berada di dalam gang yang jauh dari pusat kota Atambua.
sehingga para petugas harus melakukan penjagaan di pos depan untuk mengarahkan kendaraan masuk ke dalam terminal. Kepala BKD Provinsi NTT juga langsung turun ke lapangan dan mewawancarai para petugas yang melakukan penjagaan di pos depan menuju terminal Lolowa. Dalam perbincangannya, Kepala BKD berdiskusi bersama para petugas terkait pembagian shift saat melakukan operasi penjagaan di pos depan. Para petugas pun mengaku bahwa letak terminal Lolowa yang kurang strategis menjadi salah satu kendala mereka dalam mengarahkan kendaraan untuk melakukan pembayaran retribusi setiap harinya di terminal Lolowa. Dalam kesempatan itu pula, Kepala BKD Provinsi NTT juga menginformasikan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti sosialisasi Peraturan Gubernur NTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang manajemen kinerja yang akan ditayangkan secara live streaming pada channel YouTube Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 3 November 2020 pukul 9 WITA. Demikianlah cuplikan singkat kunjungan Kepala BKD di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten TTS, TTEU Belu dan Malaka di Atambua. Selanjutnya, Kepala BKD menugaskan 2 orang stafnya, Bapak Agustinus Naimena dan Bapak Adrian selaku Sabah melakukan kunjungan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu. Saat melakukan kunjungan, keduanya bertemu dengan Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu, Bapak Matius Da Costa, SHUT. Pagi absen ini kemudian menugaskan desa, ya silakan kita SPT atau satuan sebelumnya bikin SPT, berarti besoknya tidak perlu absen, langsung tugas di sana. Sedangkan yang satu suruh punya kantor, mereka langsung absen sendiri di kantor di antara Belu Malaka di TU. Ya, itu ada 3 personil. Jadi ada 1 PHA, 1 penyeluar, 1 pos. Itu dorong hati. Mereka bisa sendiri, hanya belum 3. Ya, karena listrik juga ada. Ya, oke. Ada genset, itu sudah kita kan ya operasional Pak. Jadi kapan bisa gitu ya. Tapi prinsipnya belum ada pengadaan pinggir. Kalau di sini sudah ada. Di sini sudah. Nanti nggak perlu kopi manual. Itu bisa online dengan yang kayaknya belum. Berdasarkan informasi dari Kepala UPTD, setiap hari Senin, semua pegawai wajib melakukan absensi dan apel bersama di kantor UPTD. Sedangkan mulai hari Selasa sampai hari Jumat, pegawai yang bertugas di resort tetap melakukan absensi di kantor resortnya masing-masing. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu sendiri memiliki 4 resort, di antaranya Resort Pemangku Hutan Bifemnasi Son Mahole Utara, Resort Pemangku Hutan Bifemnasi Son Mahole Selatan, Resort Pemangku Hutan Lakaan Mandeu, dan Resort Pemangku Hutan Lakaan Mandeu Tengah. Demikianlah rangkaian kunjungan yang dilakukan oleh Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama 3 orang stafnya di 4 UPTD dan cabang dinas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Kabupaten Belu.